Anindya Lestari, atau akrab disapa Nindi, adalah seorang perempuan berusia 29 tahun yang lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Ia adalah tipe istri yang selalu mendahulukan kebutuhan suaminya di atas kepentingan pribadi. Sejak menikah 2 tahun lalu, Nindi memutuskan berhenti bekerja demi fokus mengurus rumah tangga dan kehamilannya. Kini, di usia kandungan yang sudah memasuki 9 bulan, Nindi menjalani hari-hari dengan perasaan campur aduk, bahagia karena calon buah hatinya akan segera lahir, namun juga sepi karena suaminya, Bayu, belakangan ini sering pulang larut malam dan kerap bepergian dengan alasan pekerjaan. Setiap malam, Nindi tidur sendiri di kamar sambil memeluk bantal guling yang diberi nama Bayu Kecil, sebagai pengganti suami yang makin jarang ada di sisinya. Ia terus menahan rindu dan rasa curiga yang perlahan mulai tumbuh, namun selalu ditepis dengan kalimat, "Bayu pasti sedang berjuang demi keluarga kecil kita." Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini, agar kami selalu semangat membuat cerita menarik lainnya. Bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Anindya Lestari duduk di pinggir ranjang, memegangi perutnya yang besar dengan kedua tangan. Malam itu udara terasa dingin menusuk kulit, tapi tak ada pelukan suami yang menghangatkan. Sudah lewat pukul 9 malam, dan seperti biasa, Bayu belum pulang. Suaranya tak lagi sering terdengar sejak sebulan terakhir. Bahkan pesan singkat dari Nindi sering hanya dibalas dengan satu kata, atau malah diabaikan. Ia mencoba memaklumi, meyakinkan dirinya bahwa semua ini demi pekerjaan Bayu yang katanya sedang padat-padatnya. Namun jauh di dalam hatinya, Nindi merasakan ada yang berubah. Bukan hanya pada Bayu, tapi juga pada hubungan mereka. Keintiman yang dulu hangat, kini berubah menjadi formalitas dingin. Cinta yang dulu terasa utuh, kini seperti dibagi dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Nindi mengambil bantal gulingnya dan memeluk erat. Ia menyebutnya Bayu Kecil, benda yang menemani tidurnya setiap malam sejak Bayu mulai jarang pulang. Matanya menatap kosong ke langit-langit kamar, membayangkan suara tawa suaminya, candaan kecil sebelum tidur, atau sekadar belayan hangat di punggungnya. Semua itu sudah menghilang. Di meja samping tempat tidur, ponselnya menyala. Sebuah notifikasi dari grup ibu hamil muncul. Salah satu teman online-nya menulis tentang betapa perhatian suaminya saat usia kandungan 9 bulan. Hati Nindi perih membacanya. Ia buru-buru mematikan layar ponsel dan mengalihkan pandangan ke jendela. Hujan mulai turun. Rintiknya seperti ikut menyuarakan perasaan Nindi malam itu. Ia berbisik dalam hati, semoga Bayu segera pulang. Semoga tidak ada yang disembunyikan. Tapi bayangan ketakutan itu tak bisa ditepis. Apalagi belakangan ini, Bayu mulai mengenakan parfum baru dan sering berdandan rapi meskipun hanya bilang hendak rapat. Nindi memejamkan mata. Air mata jatuh perlahan. Ia tak tahu bahwa malam ini, Bayu sedang menginap di hotel bersama wanita lain. Dan kamar itu hanya berjarak 10 menit dari rumah mereka. Ia belum tahu, tapi takdir sedang membawanya menuju kenyataan yang jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar dan menyentuh wajah Nindi yang pucat. Perutnya terasa berat, tapi ia tetap berusaha bangkit untuk menyiapkan sarapan. Bayu belum juga pulang. Hanya pesan singkat malam tadi. Lembur, jangan tunggu. Tanpa emoji, tanpa nada hangat. Dengan langkah perlahan, Nindi menuju dapur. Ia menanak nasi, menggoreng telur, dan menyiapkan teh hangat seperti biasa. Meski Bayu tak pulang, rutinitas tetap ia jalani. Tapi kali ini, ia tak bisa menahan perasaan yang semakin menyesakkan dada. Tak lama kemudian, suara pintu depan terdengar. Bayu pulang. Ia masuk dengan langkah cepat, tanpa banyak bicara, langsung menuju kamar mandi. Nindi menatap punggung suaminya yang menjauh dengan dada bergetar. Saat Bayu meninggalkan jaketnya tergantung di kursi, Nindi mendekat dan mencium bau yang asing. Parfum. Wangi mahal yang tidak pernah dipakainya sebelumnya. Wangi itu bukan milik Bayu. Terlalu manis.
Terlalu lembut. Wangi perempuan. Tangannya gemetar saat menyentuh kerah jaket itu. Hatinya menjerit. Tapi mulutnya terdiam. Ia tahu, menuduh tanpa bukti hanya akan membuatnya terlihat lemah. Maka ia simpan luka itu sendiri. Setelah mandi, Bayu duduk di meja makan. Nindi menyuguhkan sarapan. Tapi Bayu hanya menyentuh sedikit. Ia sibuk dengan ponselnya. Senyumnya muncul, tapi bukan untuk Nindi. Ia membalas pesan seseorang, dengan wajah yang lebih hidup dibanding saat menatap istrinya sendiri. Lembur lagi malam ini? Tanya Nindi perlahan. Bayu mengangguk cepat, tanpa menatap. Ya, banyak kerjaan. Jawaban itu seperti tembok. Dingin, singkat, dan tak menyisakan ruang untuk bertanya lebih jauh. Setelah Bayu pergi, Nindi duduk diam di ruang tamu. Tangannya menggenggam baju yang tadi dikenakan suaminya. Wangi parfum itu masih melekat. Dan untuk pertama kalinya, Nindi merasa benar-benar sendirian dalam rumahnya sendiri. Ia mulai membuka album foto pernikahan mereka. Senyuman Bayu di hari itu sangat berbeda dengan senyuman yang ia lihat pagi ini. Ada yang hilang. Ada yang berubah. Dan hatinya tahu, sesuatu sedang disembunyikan. Hari itu, Nindi memutuskan untuk tak lagi menutup mata. Ia mulai mencatat semua kebiasaan baru Bayu. Waktu pulangnya, jenis parfumnya, gaya pakaiannya, bahkan detik-detik jawaban saat ia ditanya. Karena perasaan seorang istri jarang salah. Dan Nindi tahu, waktunya akan tiba, ketika kebenaran tak lagi bisa ditutupi. 2 hari setelah kejadian itu, Nindi sedang membersihkan ruang tamu saat melihat saku celana Bayu belum dikosongkan. Ia bermaksud mencucinya. Namun ketika merogoh kantong belakang, ia menemukan selembar struk kertas yang terlipat rapi. Matanya langsung terarah pada tulisan cetak kecil di atas kertas itu. Hotel Nirwana Executive Room. Struk itu bertanggal 2 malam yang lalu. Tanggal yang sama saat Bayu mengirim pesan. Lembur, jangan tunggu. Tangan Nindi gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Matanya menelusuri setiap detail pada kertas lusuh itu. Jam check-in, jenis kamar, dan biaya menginap yang tidak sedikit. Tapi yang paling menusuk perasaannya adalah catatan kecil di bawah struk. Untuk 2 orang, selamat menikmati malam Anda. Dunia seakan runtuh seketika. Nindi terduduk di lantai dengan mata berkaca-kaca. Napasnya sesak. Ia memegangi perutnya. Khawatir guncangan emosinya akan mempengaruhi bayi di dalam kandungan. Ia tahu ini bukan kesalahan cetak. Bukan kebetulan. Bayu pernah menyebutkan hotel itu saat mereka masih baru menikah. Mengatakan suatu saat mereka akan stay cation di sana. Tapi nyatanya, kini hotel itu bukan tempat kenangan mereka, melainkan bukti pengkhianatan. Tanpa sadar, air mata menetes deras di pipinya. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin langsung menelepon Bayu dan menuntut penjelasan. Tapi ia sadar, ia sedang hamil tua. Ia tak bisa gegabah. Ia harus menjaga bayinya. Ia harus tenang. Malam harinya, Bayu pulang seperti biasa. Wajahnya datar, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi kali ini, Nindi tidak bertanya. Ia diam, menatap dalam-dalam mata suaminya. Dan Bayu, entah kenapa, justru menghindari tatapan itu. Nindi menaruh struk hotel itu di laci meja rias. Diam-diam. Ia tahu, ini baru awal. Tapi dari awal ini, ia mulai merangkai keberanian. Ia ingin tahu siapa wanita itu. Seberapa jauh pengkhianatan ini berjalan. Dan yang paling penting, apakah Bayu masih pantas disebut suami? Esok harinya, Nindi memutuskan untuk bergerak. Ia tidak akan lagi menjadi istri yang hanya menunggu. Ia ingin tahu segalanya, sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas kota. Nindi berdiri di depan cermin, mengenakan gamis panjang berwarna abu dan kerudung lembut yang membingkai wajahnya yang pucat. Meski tubuhnya terasa berat, semangatnya lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Ia sudah membuat janji dengan dirinya sendiri. Hari ini, ia akan ke Hotel Nirwana. Dengan langkah pelan namun mantap, Nindi memesan taksi online.
Sopir sempat menanyakan apakah ia hendak periksa ke rumah sakit, melihat perutnya yang besar. Nindi hanya tersenyum tipis, tak menjawab. Hatinya terlalu sesak untuk menjelaskan apapun. Perjalanan terasa lama, meski hanya 30 menit. Sepanjang jalan, Nindi menatap keluar jendela. Setiap bayangan yang berkelebat di kaca seperti pertanda akan rahasia yang akan segera terbuka. Sesampainya di lobi hotel, ia menatap gedung megah itu dengan campuran rasa gugup, takut, dan nekat. Lobi hotel itu mewah, penuh lampu kristal dan bau harum yang menusuk. Tapi di antara semua kemewahan itu, pandangannya tertarik pada satu sosok wanita yang duduk di sofa merah. Wanita itu mengenakan gaun merah terang, riasan wajahnya tebal, dan ia sedang tertawa kecil sambil memainkan rambut. Di sampingnya, ponsel dengan casing kuning mencolok yang sama persis dengan yang pernah dilihat Nindi di meja kerja Bayu beberapa minggu lalu. Nindi tidak mendekat. Ia hanya berdiri dari kejauhan, menatap wanita itu dengan dada berdegup kencang. Saat wanita itu berdiri dan berbicara dengan resepsionis, Nindi mencatat geraknya. Gayanya terlalu akrab. Seperti orang yang sudah sering datang ke tempat itu. Seperti seseorang yang tahu dengan siapa ia akan bertemu. Beberapa menit kemudian, wanita itu berjalan menuju lift. Tak lama setelahnya, seorang pria datang dari arah parkiran. Pria itu mengenakan jaket hitam yang sangat dikenali Nindi. Jaket yang dibelikan oleh mendiang ayah Nindi untuk Bayu saat mereka baru menikah. Bayu masuk ke lobi sambil memandang sekeliling. Ia tak melihat Nindi yang berdiri di balik pilar marmer. Lalu, tanpa ragu, ia masuk ke lift yang sama dengan wanita bergaun merah itu. Dan pintu lift menutup dengan tenang, seolah menyimpan kebohongan di dalamnya. Nindi terdiam. Hatinya seperti diremas. Tapi ia tidak menangis. Tidak lagi. Kali ini ia hanya menggenggam perutnya erat-erat, menyadari bahwa pengkhianatan yang ia khawatirkan ternyata nyata. Langkah Nindi menyusuri koridor lantai 7 Hotel Nirwana terasa berat. Ia berjalan perlahan sambil sesekali berhenti memegangi perutnya yang kencang, menahan rasa nyeri yang mulai datang tiba-tiba. Tapi bukan hanya rasa sakit fisik yang menyiksa, batinnya pun mulai terhimpit oleh kenyataan yang baru saja dilihat dengan mata kepala sendiri. Lorong hotel sunyi, hanya suara pendingin ruangan dan derap langkah sepatunya yang menggema. Tangan kirinya menggenggam ponsel, sementara tangan kanan menyentuh dinding agar tetap seimbang. Ia menatap setiap nomor kamar dengan napas tercekat. Di depan kamar 709, langkahnya terhenti. Ia yakin itu kamar yang disebut dalam struk hotel. Jantungnya berdegup liar. Pintu itu tertutup rapat, tapi dari celah bawah pintu, ia bisa melihat bayangan kaki dua orang yang sedang berjalan di dalam. Suara tawa samar juga terdengar. Tawa perempuan. Nindi mendekatkan telinga ke pintu, dan suara Bayu pun terdengar jelas. Akhirnya kita punya waktu berdua tanpa gangguan, katanya. Lidah Nindi keluh. Matanya mulai buram oleh air mata. Ia ingin berteriak, ingin mengetuk pintu, ingin menghancurkan semuanya. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa berdiri di sana, di ujung lorong, dengan perut yang semakin nyeri dan dada yang hampir meledak oleh tangis yang ditahan. Beberapa menit berlalu, namun terasa seperti jam. Nindi tak sanggup lagi berdiri. Ia terduduk di lantai karpet, punggung bersandar pada dinding, dan air matanya jatuh satu persatu. Tangisnya tak bersuara, hanya isakan lirih dari perempuan yang hatinya retak perlahan-lahan. Dalam kondisi seperti itu, ia mengingat kembali janji Bayu saat mereka menikah. Aku akan selalu ada untuk kamu, apapun keadaannya. Tapi kini, saat ia hampir melahirkan anak mereka, Bayu justru ada bersama wanita lain, di kamar hotel mewah, tertawa, menikmati waktu. Ponsel di tangannya masih menyala. Jari-jarinya gemetar saat mengetik pesan untuk Bayu, tapi akhirnya ia urungkan. Ia tahu pesan itu tak akan mengubah apa-apa. Karena yang pecah bukan hanya air matanya, tapi juga seluruh kepercayaannya. Petugas hotel yang lewat menatap heran, lalu bertanya, "Bu, Anda baik-baik saja?" Nindi hanya mengangguk kecil sambil menyeka air mata. Ia bangkit perlahan, lalu berjalan menjauh dari pintu itu. Bukan karena takut,
Tapi karena ia tak mau lagi menjadi wanita yang memohon untuk dimengerti. Di ujung lorong itu, Nindi tahu, luka itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Nindi tiba di rumah menjelang sore dengan tubuh lelah dan hati yang koyak. Bayu belum pulang. Entah masih di hotel atau sudah ke kantor seperti biasanya. Nindi tak peduli. Yang ia pikirkan hanya satu, ia harus punya bukti yang tak terbantahkan. Malam itu, setelah menenangkan diri dan memastikan kandungannya tidak bermasalah, Nindi mengambil ponsel Bayu yang tergeletak di meja kerja. Ia tahu, Bayu jarang mengunci ponsel. Dan benar saja, layar terbuka saat ia sentuh. Dengan jari yang gemetar, ia membuka aplikasi galeri. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika melihat album tersembunyi bernama Privat. Di dalamnya, ada puluhan foto. Beberapa memperlihatkan Bayu sedang makan di restoran mewah, selfie di lobi hotel, bahkan berfoto dari balkon kamar dengan latar kolam renang. Tapi yang membuat perut Nindi terasa mual bukan pemandangannya, melainkan perempuan dalam foto itu. Wanita bergaun merah yang ia lihat di lobi hotel. Duduk di samping Bayu, bersandar di bahunya, tersenyum ke arah kamera dengan penuh kelembutan. Seolah-olah merekalah pasangan yang sah. Nindi tak kuasa menahan tangis. Ia menutup mulut agar isakannya tidak terdengar. Tapi air matanya mengalir deras. Jatuh ke layar ponsel yang memantulkan kebohongan suaminya sendiri. Lalu ia membuka pesan. Chat Bayu dengan kontak bernama Intan, membuat hatinya semakin remuk. Percakapan itu seperti luka yang terbuka. Penuh rayuan, rencana liburan, bahkan pembahasan tentang, jika nanti anak dari Nindi lahir, kita tetap bisa lanjut. Nindi membeku. Seolah tak percaya Bayu sudah sejauh ini. Bukan hanya menyelingkuhi, tapi juga merencanakan masa depan bersama wanita lain, di saat dirinya sedang menanti kelahiran anak pertama mereka. Malam itu, Nindi tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil memandangi ponsel di tangannya. Dalam diam, ia menyimpan semua foto dan percakapan itu ke flash disk kecil, yang kemudian ia selipkan di bawah laci meja rias. Ia tahu, hari konfrontasi itu akan datang. Tapi untuk sekarang, ia harus bertahan. Untuk dirinya, untuk bayi di rahimnya, dan untuk sebuah kebenaran yang tak boleh terus disembunyikan. Hari itu langit mendung. Angin bertiup kencang menerpa pepohonan di halaman rumah. Nindi duduk di sofa ruang tamu sambil mengelus perutnya yang kian terasa berat. Sejak pagi, tubuhnya terasa tidak nyaman. Sesekali perutnya menegang dan muncul rasa sakit seperti ditusuk dari dalam. Tapi ia tahan, karena Bayu belum juga pulang sejak kemarin malam. Ia sempat mengirim pesan singkat, tapi tak ada balasan. Telepon pun tak diangkat. Padahal tanggal persalinan sudah sangat dekat. Bahkan dokter sempat memperkirakan bisa terjadi lebih cepat karena kelelahan dan tekanan batin. Menjelang sore, rasa sakit itu makin menjadi. Nindi meremas bantal di sampingnya, menggigit bibir menahan nyeri yang datang bergelombang. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ia berusaha tenang, mengatur napas, sambil memanggil tetangga yang rumahnya hanya dipisahkan pagar. Bu Rini, tetangga dekat yang sejak awal sudah curiga akan kelakuan Bayu, langsung datang dan membantu. Wajahnya panik melihat kondisi Nindi yang mulai pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Kita harus ke rumah sakit sekarang, Nindi, ujar Bu Rini cepat. Tanpa pikir panjang, ia memanggil ojek mobil online dan mendampingi Nindi menuju rumah sakit terdekat. Di dalam perjalanan, Nindi berusaha kuat. Ia memejamkan mata, menahan kontraksi sambil berzikir pelan, berharap Allah memberinya kekuatan. Air matanya jatuh bukan hanya karena rasa sakit menjelang persalinan, tapi karena ia tahu suaminya tak di sisinya. Pria yang seharusnya mendampingi di saat genting ini, justru entah berada di mana, mungkin masih dalam pelukan wanita lain. Sampai di rumah sakit, dokter langsung memutuskan untuk membawa Nindi ke ruang bersalin. Kondisinya sudah bukaan penuh. Tim medis bersiap, dan suara Nindi mulai melemah. Ia hanya menggenggam tangan Bu Rini erat-erat, seperti mengalihkan seluruh rasa kecewa dan luka ke dalam satu genggaman. Bayu. Lirihnya disela teriakan. Tapi nama itu hanya melayang di udara. Tak ada jawaban.
Tak ada bayangan. Tak ada kehadiran. Beberapa jam kemudian, tangis bayi terdengar menggema dari ruang bersalin. Seorang putri mungil lahir ke dunia, sehat dan kuat. Tapi di balik tangis bahagia itu, ada jiwa seorang ibu yang remuk, karena menyambut kehidupan baru, dengan luka yang dalam. 2 hari telah berlalu sejak Nindi melahirkan. Kamar rawat inapnya tenang, ditemani Bu Rini yang setia menjaga dan membantu merawat si kecil yang diberi nama Cahaya Kirana. Wajah mungil bayi perempuan itu menjadi satu-satunya sumber kekuatan bagi Nindi, meskipun hati dan pikirannya masih diliputi luka yang belum sembuh. Bayu belum datang. Tidak saat persalinan, tidak juga setelahnya. Hingga akhirnya, pada malam ketiga, pintu kamar rumah sakit terbuka. Bayu muncul, mengenakan jaket yang sama seperti saat terakhir Nindi melihatnya di lobi hotel. Wajahnya tampak lelah, rambutnya acak-acakan, dan matanya menyiratkan kegelisahan. Bu Rini berdiri dari kursi dan menatap tajam ke arah Bayu. Tapi Nindi hanya mengangguk pelan, tanda tak ingin membuat keributan di depan bayinya. Bu Rini pun melangkah keluar, meninggalkan mereka berdua dalam sunyi. Bayu berjalan pelan ke arah ranjang. Ia melihat putri kecilnya yang sedang terlelap di pelukan Nindi. Ada air mata yang menggantung di pelupuk matanya. Namun Nindi tak berkata sepatah kata pun. Matanya tajam, dingin, tapi tak meledak. Ia terlalu lelah untuk marah. Maaf. Suara Bayu akhirnya pecah, pelan dan getir. Aku hilaf, Nindi. Nindi masih diam. Tangannya mengelus lembut kepala Kirana. Bayu duduk di kursi samping ranjang, menunduk dalam. Aku nggak bisa bohong lagi. Aku memang ada hubungan sama Intan. Tapi semua itu cuma kesalahan. Aku sayang kamu. Aku sayang anak kita. Aku janji akan putuskan semua. Nindi menghela napas dalam. Bayu, ucapnya lirih, tanpa menatap. Aku melahirkan anakmu sendirian. Di ruang bersalin, aku memanggil namamu sambil menggenggam tangan orang lain. Bukan karena aku kuat, tapi karena kamu memilih pergi. Bayu terdiam. Tubuhnya kaku. Ia tahu, semua ucapan Nindi benar adanya. Aku lihat fotonya. Aku baca semua pesan kalian. Aku tahu kamu menginap di hotel bersamanya. Malam saat kamu bilang lembur. Suara Nindi pelan tapi tegas. Kamu bukan hanya menyakiti aku. Kamu mengkhianati anakmu. Kirana. Bayu terisak. Aku akan berubah. Tolong beri aku kesempatan. Nindi menatapnya untuk pertama kali sejak Bayu masuk. Tatapan itu hampa. Bukan marah. Bukan benci. Tapi tatapan dari seseorang yang sudah tak memiliki harapan lagi. Kesempatan itu sudah lewat. Bayu. Sekarang, aku cuma ingin hidup tenang. Dengan Kirana. Tanpamu. Bayu terpaku. Kata-kata Nindi menampar keras. Lebih menyakitkan dari teriakan apapun. Malam itu, Nindi tahu, ia sudah tak ingin menunggu lagi. Ia tak butuh pengakuan terlambat. Ia hanya butuh kejujuran dan kebebasan. Dan malam itu, ia memilih jalan untuk berdiri sendiri. 3 minggu setelah keluar dari rumah sakit, Nindi berdiri di depan ruang sidang pengadilan agama dengan pakaian sederhana berwarna abu. Di sampingnya, Bu Rini menggenggam tangan Kirana yang tertidur di gendongan. Wajah Nindi tampak lebih tenang kini, tapi sorot matanya tajam, seolah tak ada lagi ruang bagi keraguan di dalam dirinya. Bayu datang 5 menit sebelum sidang dimulai. Ia mengenakan kemeja putih yang belum sempat disetrika. Wajahnya lelah, dan pandangannya terus menghindar dari tatapan Nindi. Ini kali pertama mereka bertemu setelah malam pengakuan itu di rumah sakit. Suasana ruang sidang sunyi saat hakim mempersilakan keduanya duduk. Suara ketukan palu menggema, menandai dimulainya proses perceraian. Di hadapan majelis hakim, Nindi menjelaskan alasannya. Pengkhianatan, penelantaran, dan ketidakhadiran Bayu di saat-saat paling penting dalam hidup rumah tangga mereka. Bayu tidak menyangkal. Ia hanya menunduk dan sesekali mengangguk pelan. Ia tahu, hari itu akan tiba. Dan meskipun hatinya menyesal, ia sadar luka yang ditorehkannya terlalu dalam untuk bisa sembuh dengan kata maaf. Hakim bertanya satu hal terakhir.
Apakah tidak ada niat untuk mempertahankan pernikahan ini demi anak yang baru lahir? Nindi mengangkat wajahnya. Justru karena saya ingin anak saya tumbuh di lingkungan yang sehat. Saya tidak ingin Kirana melihat ibunya terus menangis. Saya ingin anak saya belajar tentang harga diri seorang perempuan, sejak dini. Jawaban itu membuat ruang sidang hening. Hakim mengangguk, lalu mengetuk palu. Dengan ini, permohonan cerai dikabulkan. Gugatan sah. Suara ketukan palu terasa seperti pembebasan. Nindi menghela napas dalam-dalam. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum. Tapi ada perasaan lega yang perlahan tumbuh di dadanya. Rantai luka itu akhirnya lepas. Ia kini bebas melangkah tanpa bayang-bayang masa lalu. Setelah keluar dari ruang sidang, Bayu berusaha mendekat. Aku tetap ingin lihat Kirana, meskipun kamu dan aku sudah nggak bisa bersama. Nindi menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Kirana berhak kenal ayahnya. Tapi jangan berharap aku kembali. Karena hatiku sudah pergi. Sejak malam kamu memilih wanita lain di atas anak dan istrimu. Bayu tak sanggup menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap punggung Nindi yang perlahan menjauh, menggandeng Kirana, dan meninggalkan gedung pengadilan. Langkah itu adalah langkah pertama menuju kehidupan baru. Tanpa Bayu, tapi tidak sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraian itu disahkan. Nindi kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian, tapi cukup untuk membesarkan Kirana dengan damai. Setiap pagi ia menjahit pesanan dari tetangga, sesekali membuat kue rumahan yang dijual secara online. Perlahan, hidupnya kembali stabil. Kirana tumbuh sehat, matanya bulat, rambutnya hitam lebat, dan senyumannya mengingatkan Nindi pada bayangannya sendiri saat masih kecil. Tak jarang, saat menatap wajah putrinya, Nindi tersenyum sambil menahan tangis haru, karena dari luka yang dalam, Allah menghadiahinya sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan. Suatu sore, Nindi duduk di teras rumah bersama Kirana yang sedang tertidur di pangkuannya. Angin berhembus lembut, membawa bau tanah basah setelah hujan. Ia menatap langit jingga yang mulai berubah gelap. Dulu, langit seperti ini selalu membuatnya merasa sendiri. Tapi sekarang, justru memberi harapan baru. Bayu sempat beberapa kali datang membawa mainan dan susu. Nindi tak pernah melarang. Tapi ia juga tak pernah membiarkan masa lalu itu kembali membuka luka. Semua sudah selesai. Ia tak menyimpan dendam. Hanya tak ingin mengulang luka yang sama. Dalam setiap doa selepas salat, Nindi selalu menyebut nama Kirana. Bukan sekadar memohon perlindungan, tapi juga menyampaikan terima kasih. Karena kehadiran anak kecil itulah yang membuatnya tetap berdiri ketika dunia hampir runtuh. Kehidupan tak pernah sepenuhnya kembali seperti semula. Tapi Nindi tak lagi menyesal. Ia sudah melepaskan yang menyakitinya, dan memilih untuk merawat apa yang tersisa. Harga diri, keteguhan, dan cinta yang utuh hanya untuk putrinya. Kini, setiap langkahnya bukan lagi dalam bayang-bayang masa lalu. Ia melangkah dengan cahaya baru, cahaya yang lahir dari perutnya, dari luka yang ia pulihkan sendiri, dari hati yang ia rawat tanpa syarat. Cahaya itu bernama Kirana. Dan dialah awal dari segalanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kejujuran dan kesetiaan adalah pondasi penting dalam sebuah rumah tangga. Ketika cinta dibalas dengan pengkhianatan, maka luka yang timbul bukan hanya merusak hubungan, tapi juga merenggut kepercayaan dan kedamaian jiwa. Namun Allah tidak pernah tidur. Dalam setiap kesedihan, pasti ada jalan untuk bangkit. Dalam setiap pengkhianatan, ada kekuatan yang tumbuh. Seperti Nindi yang memilih menjadi perempuan tangguh demi masa depan anaknya, kita pun bisa memilih untuk tidak larut dalam luka. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Balon ucapan kisah ini adalah karya fiktif. Segala nama, tokoh, tempat, dan kejadian hanyalah rekaan semata yang dibuat seolah nyata, agar bisa diambil pelajaran dan hikmahnya dalam kehidupan.